Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ningtyas. Saya dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Widya Tama, kelas Reg B2. Di sini saya ingin memaparkan presentasi saya mengenai pemahaman saya selama satu semester di mata kuliah manajemen kontrak oleh Pak Haryanto Zaidul Far STMT. Saya di sini mengambil topik yaitu peran dan pentingnya manajemen kontrak dalam proyek konstruksi. Nah, sebelum saya bahas mengenai manajemen kontrak itu sendiri, saya akan memaparkan apa sih manajemen kontrak ini sampai penting banget gitu di dunia proyek. Jadi, manajemen kontrak itu adalah proses sistematis untuk menyusun, melaksanakan, memantau, dan menyelesaikan kontrak konstruksi agar proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang ditetapkan. Nah, fungsi utamanya itu apa? Ada 4. Yang pertama, mengatur hubungan dan kewajiban antara pemilik proyek, kontraktor, dan pihak terkait lainnya. Yang kedua, memastikan proyek berjalan sesuai kesepakatan. Nah, yang ketiga, mengelola perubahan dan klaim yang muncul selama proyek itu berjalan. Yang terakhir, menghindari sengketa hukum. Nah, secara simpelnya, manajemen kontrak itu apa? Kata manajemen aja kita tuh artinya memanage sesuatu agar lebih tersusun, lebih rapih, dan sistematis. Maksudnya proses sistematis itu tersusun dari A sampai Z-nya itu tersusun. Nah, kontrak itu sendiri adalah sesuatu hal yang berisi perjanjian antara dua belah pihak atau lebih gitu. Nah, fungsi utamanya ini dia mengatur hubungan dan kewajiban antara pemilik yang terkait, misalnya kontrak ini untuk kontrak proyek konstruksi. Nah, berarti pihak-pihak yang terkait itu ada owner atau pemilik proyek, ada kontraktor, ada pihak terkait lainnya, misalnya konsultan atau pelaksana dan lain-lain, tergantung isi kontraknya itu untuk dibuat untuk pihak apa aja gitu. Nah, mengatur hubungan dan kewajibannya itu maksudnya apa? Jadi antara owner dan antara pihak kedua dan pihak ketiga, misalnya kontraktor atau konsultan, itu memiliki hak dan tugasnya masing-masing. Misalnya owner itu pemberi pekerjaan yang memberi pekerjaan ke kontraktor. Berarti kontraktor harus memenuhi dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang diminta oleh owner itu sendiri. Dan harus sesuai dengan waktunya, durasinya, dan biayanya juga, maupun kontraktor sudah deal dan sudah menyetujui keputusan antara kedua belah pihak untuk fee atau pembayaran yang dia dapat, feedback yang dia dapat atas pekerjaan yang akan dia selesaikan untuk owner itu sendiri atau pemilik proyek itu. Nah, memastikan proyek berjalan sesuai kesepakatan tuh gimana? Yang tadi saya jelaskan. Jadi di dalam kontrak juga ada durasi atau waktu. Si proyek ini bakal berjalan selama berapa lama. Jikalau ada keterlambatan, berarti dari pihak keduanya itu sendiri yang bersalah. Kenapa pihak kedua tidak bisa menyelesaikan proyek itu sesuai dengan waktu yang sudah disepakati di kontrak sejak awal. Misalnya ada kendala bisa diobrolkan, dan kalau misalnya kendala itu karena kesalahan pihak kedua, maka pihak pertama bisa mengajukan sanksi atau juga bisa memutuskan kontrak dengan pihak kedua itu sendiri. Itu. Mengelola perubahan. Nah, maksudnya perubahan jikalau di tengah berjalannya proyek ada perubahan atau ada penambahan, maka diadakannya adendum. Jadi tidak perlu merubah atau membuat kontrak dari awal
sampai akhir lagi, tapi tinggal ditambahin adendum aja. Lalu selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan juga kalau misalnya ada perubahan atau ada penambahan sesuatu di proyek tersebut yang diminta oleh pihak owner atau pemilik proyeknya kepada pihak kedua, maka harus diadakannya adendum. Dan tidak perlu perubahan atau membuat kontrak dari awal sampai akhir lagi, jadi tinggal tambahin aja adendum. Seperti itu. Lanjut di slide kedua. Sejarah singkat kontrak konstruksi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan definisi dan kenapa manajemen kontrak itu penting. Sekarang kilas balik ke tahun-tahun sebelumnya, asal mula kontrak konstruksi ini ada tuh gimana? Yang pertama dari era kuno, jadi nggak ada kontrak modern seperti sekarang, jadi hanya perjanjian lisan aja. Jadi antara kedua belah pihak itu hanya secara obrolan langsung aja untuk mengatur pekerjaan. Jadi tidak ada riwayat kalau pekerjaannya ini bagaimana, detailnya, durasinya apa saja. Jadi nggak ada riwayatnya gitu. Lalu beranjak ke abad pertengahan, ada kontrak mulai ditulis, tapi ditulis secara sederhana dalam sistem serikat pekerja atau guild ya. Nah, terus yang ketiga ada era revolusi industri. Nah, munculnya regulasi dan standarisasi kontrak yang lebih rinci untuk proyek besar seperti jalur kereta api dan lain-lain. Jadi di era revolusi industri itu udah muncul nih regulasi. Regulasi itu apa? Peraturan pemerintah dan standarisasi kontrak itu udah ada. Cuman belum serinci untuk proyek-proyek kecil di luar sana. Jadi hanya untuk proyek-proyek besar aja, proyek-proyek pemerintah aja. Lalu beranjak ke era modern yaitu tahun 2000-an hingga saat ini. Semoga sampai seterusnya. Nah, era modern ini udah berkembangnya standar internasional seperti FIDIC dan penggunaan teknologi seperti BIM untuk kontrak berbasis data. Nah, BIM itu apa sih? BIM itu saya akan jelaskan sedikit aja. BIM itu singkatan dari Building Information Modeling, yaitu software. Dia tuh perangkat lunak ya yang ada di PC-PC kalian. Bisa kalian gunakan atau kalian download juga. Jadi digunakan untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. Nah, biasanya para engineer pakai BIM untuk menyusun kontrak berbasis data konstruksi yang lebih akurat. Ini juga bisa dibuat untuk kontrak elektronik dan sistem manajemen proyek berbasis cloud, yang mulai menggantikan dokumen fisik gitu. Kenapa harus ada BIM? Karena jikalau dokumen fisik hard copy-nya ini hilang, masih ada secara digitalnya kesimpan nih di BIM ini gitu. Jadi nggak akan takut kalau kita kehilangan si kontrak fisik, dokumen fisiknya ini. Lanjut, ada juga pihak-pihak yang terlibat. Siapa aja sih yang terlibat? Yang pertama, pihak pertama. Nah, pihak pertama ini adalah owner atau pemilik proyek. Biasa kita sebut bahasa engineer-nya itu owner ya. Jadi owner ini pihak yang mengadakan tender, menyediakan anggaran dan memastikan proyek sesuai rencana. Jadi owner ini yang punya proyeknya, pekerjaannya, yang mengadakan tendernya, yang menyediakan biayanya atau anggarannya, dan yang mastiin proyek itu sesuai rencana dari awal sampai akhir. Namun mungkin secara kasarnya aja karena owner itu pasti memberikan ke bawahannya lagi untuk memantau ke lapangan. Jadi owner hanya terima jadi aja gitu, sudah sampai mana hanya memantau aja gitu. Yang kedua ada kontraktor. Kontraktor itu pihak yang melaksanakan pekerjaan fisik bertanggung jawab pada kualitas dan ketepatan waktu. Yang sudah saya jelaskan di slide pertama, kalau kontraktor ini jadi pihak yang kedua
yang melaksanakan pekerjaan fisiknya di lapangan gitu. Nah, dari kontraktor, si kontraktor ini bisa menyerahkan ke mandor atau ke bawahannya juga yang di lapangan gitu. Yang ketiga ada konsultan. Konsultan ini terbagi dua, ada konsultan perencana, ada juga konsultan pengawas. Bedanya apa? Kalau konsultan perencana, dia merancang proyek sesuai standar teknis. Nah, sedangkan kalau konsultan pengawas, dia mengawasi pelaksanaan proyek supaya sesuai spesifikasi gitu. Sesuai spesifikasi itu apa? Ya sesuai spesifikasi yang ada misalnya di gambar kerja. Jadi harus sesuai dengan yang kontraktor berikan. Di gambar kerjanya seperti ini, maka konsultan pengawas harus memastikan bahwa para pekerja yang di lapangan harus membangun proyek sesuai dengan gambar kerja dan desain yang telah diberikan sejak awal. Jikalau ada perubahan, berarti konsultan pengawas harus memberikan alasan yang spesifik kenapa harus dirubah dan nggak sesuai dari gambar kerja yang telah diberikan di awal gitu. Nah, yang keempat ada pihak lain. Pihak lain itu apa aja? Ada subkontraktor, ada pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Pemasok itu apa? Supplier. Kita bekerja sama, nggak mungkin dong kita nggak kerja sama supplier untuk membangun suatu proyek besar gitu. Karena apa? Karena kalau kita ganti-ganti pemasok gitu dengan pembelian material bangunan dengan jumlah yang besar, itu nggak menguntungkan bagi pihak owner, bagi pihak kita juga gitu. Jadi kita harus ada hubungan dan ibaratnya langganan lah, beli sesuatu secara langganan dengan kuantitas yang banyak, maka harganya pun kita bakal lebih murah dapatnya dibandingkan orang-orang yang tidak terjalin hubungan dengan pemasok. Pasti dapat harga materialnya itu jauh lebih mahal gitu. Ada pemerintah juga itu dari perizinan-perizinan, misalnya IMB, AMDAL, dan lain-lainnya. Nah, kalau masyarakat, kita juga sama harus izin ke masyarakat sekitar ketika kita ingin membangun suatu proyek di daerah tersebut, apalagi kalau proyeknya di dekat pemukiman warga gitu. Wajib banget kita dan harus banget kita minta perizinan ke warga setempat yang mempunyai ibaratnya yang dipercaya untuk mengelola daerah tersebut gitu. Entah itu kepala RT, RW, atau kepala desanya juga bisa. Lanjut ada aspek hukum dalam kontrak. Nah, jadi ada juga di dalam kontrak regulasi-regulasi di pemerintah dan ada juga yang di luar pemerintah. Jadi, menurut Black's Law Dictionary, kontrak adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang dapat ditegakkan oleh hukum. Dalam industri konstruksi, kontrak berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan proyek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jadi, Black's Law Dictionary ini adalah kamus hukum yang singkatnya itu memiliki arti dalam kontrak itu jadi perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menciptakan kewajiban yang ditegakkan oleh hukum. Jadi di dalam kontrak itu sendiri harus ada hukum tertulisnya apa saja gitu. Nah, sedangkan regulasi di Indonesia itu apa aja? Ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu mengatur hak dan kewajiban para pihak. Jadi, singkatnya seperti itu. Lebih detailnya lagi kalian bisa baca di internet. Di sini saya akan menjelaskan singkatnya aja. Jadi di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, semua pihak harus
menyetujui isi kontrak tersebut dan menyepakati serta menjalankan kewajiban yang ada di kontrak tersebut dari awal sampai akhir. Misalnya owner atau pemilik proyek, dia yang mengatur juga haknya pihak ke satu, pihak kedua atau jikalau ada pihak ketiga, ini bagiannya apa saja pekerjaannya, dan pihak kedua serta pihak ketiga atau ada pihak-pihak selanjutnya bisa menegosiasi berupa biaya atau fee yang mereka dapatkan dari pihak pertama, pihak owner, dan juga bisa mengatur durasi pekerjaan yang akan dia jalankan juga. Jadi sebelum kontrak itu beres, deal, pasti gitu selesai, kontrak itu selesai dibuat, kedua belah pihak harus selesai bernegosiasi. Nah, lanjut ada aspek penting lain. Nah, aspek penting lain ini perizinan dan regulasi. Jadi, setiap proyek harus memiliki izin mendirikan bangunan IMB yang sering kita dengar istilahnya itu IMB, dan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, serta ada juga K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini penting banget untuk mengurangi risiko kecelakaan. Lanjut, ada hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Nah, proyek konstruksi sering berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, ada regulasi yang mengatur aspek lingkungan dalam hukum konstruksi seperti adanya AMDAL. AMDAL ini tuh singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Kenapa perlu? Karena proyek yang memiliki dampak besar kepada lingkungan harus mempunyai izin tersendiri gitu, bahwa si proyek ini sudah aman dan tidak mengganggu dan tidak berdampak besar buruk untuk lingkungan di sekitarnya. Contoh misalnya pembangunan bandara harus melalui studi AMDAL sebelum mendapatkan izin konstruksi gitu. Contohnya di proyek yang saya sedang jalani bekerja saat ini. Saya di developer di perumahan tersebut harus adanya AMDAL karena proyeknya lumayan besar, yaitu seluas 13 hektar, jadi di mana harus ada AMDAL juga, IMB juga gitu. Dan apa aja yang harus syarat untuk memenuhi AMDAL, salah satunya selain ada dokumen-dokumen pendukung, kita juga harus membangun misalnya kolam retensi, turap, dan lain-lain untuk mencegah adanya longsor, banjir di daerah sekitar tersebut karena pembangunan proyek yang sedang kita lakukan gitu. Lalu ada sertifikasi bangunan hijau atau Green Building Certification. Ini harus banget dianjurkan untuk memenuhi standar ramah lingkungan. Contohnya gedung perkantoran yang menggunakan sistem energi terbarukan mendapatkan sertifikasi hijau gitu. Lanjut, ada juga regulasi hukum konstruksi di era digital. Nah, seiring perkembangan teknologi, hukum konstruksi juga berkembang untuk mengakomodasi digitalisasi dalam sektor konstruksi. Nah, beberapa aspek yang relevan antara lain ada 3. Yang pertama, Sistem Informasi Jasa Konstruksi atau SIJK. Ini tuh digunain untuk pendaftaran sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha konstruksi. Yang kedua ada BIM, Building Information Modeling, yang sebelumnya saya jelaskan, teknologi untuk mendukung efisiensi proyek dengan pemodelan digital. Nah, itu tuh software. Tanda tangan elektronik dalam kontrak digunakan untuk mempermudah transaksi kontrak konstruksi secara online. Kenapa harus ada tanda tangan elektronik? Itu semua orang, apalagi pihak penting dalam suatu proyek harus punya tanda tangan elektronik untuk berjaga-jaga suatu waktu pihak kedua atau pihak ketiga yang kita ajak kerja sama tidak bisa hadir secara tatap muka. Itu alasan yang pertama. Ada juga alasan yang kedua, harus ada tanda tangan elektronik walaupun
semua pihak bisa face to face datang secara langsung, tapi kita harus adanya kontrak digital dan juga harus punya tanda tangan elektronik. Karena apa? Karena untuk berjaga-jaga jikalau kontrak fisiknya ini hilang atau rusak atau terjadi kesalahan atau masalah, kita masih punya bukti kontrak yang sah secara digital kita simpan. Jadi nggak akan ada orang yang bisa memalsukan atau mempermasalahkan kontrak kita secara fisik gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis kontrak dalam konstruksi. Nah, ini juga penting kalian tahu, kita semua tahu dan saya juga harus paham. Sebenarnya ada 5 yang saya pelajari, cuman saya memasukkan di 4 aja di materi ini selain untuk mempersingkat, jadi untuk lebih pentingnya itu di 4 kontrak ini. Yang pertama ada kontrak lump sum. Lump sum adalah nilai kontrak tetap, jadi tidak berubah meskipun ada kenaikan harga material, contohnya pembangunan sekolah. Yang kedua ada kontrak harga satuan. Nah, kontrak harga satuan ini pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang selesai. Jadi misalnya harga satuan itu sesuai volume pekerjaan yang selesai gitu. Nah, ada yang ketiga juga design and build. Kontraktor bertanggung jawab atas desain dan pembangunan proyek sekaligus. Ada juga kontrak turnkey. Kontraktor mengerjakan proyek dari awal hingga siap digunakan gitu. Dan ada juga yang kelima, itu namanya kontrak cost plus fee. Jadi si owner atau pemilik proyek menanggung biaya ditambah fee kontraktor. Nah, maksudnya menanggung biaya itu jadi menanggung biaya keseluruhan untuk pembangunan proyek tersebut dan menanggung fee kontraktor atau pembayaran kepada kontraktor itu sendiri. Contohnya seperti pembangunan rekonstruksi yang ada di Indonesia. Salah satunya misalnya pembangunan rumah susun untuk para warga yang terkena banjir gitu. Yang di-handle oleh PUPR. Nah, itu juga bisa. Dari semua kontrak tersebut, apa sih kontrak? Kalau kalian bertanya kepada saya, apa sih kontrak yang paling menguntungkan dari semua kontrak, ya jenis-jenis kontrak yang ada di Indonesia, kontrak konstruksi ya maksud saya. Menurut saya itu cost plus fee. Itu yang menguntungkan untuk kontraktor jika saya menjadi kontraktor. Karena apa? Karena pihak owner atau pemilik proyek, dia yang menghandle semua anggaran biayanya, dari mulai biaya untuk proyeknya sampai juga biaya untuk pembayaran si kontraktornya gitu. Jadi kontraktor jadi si kontraktor minim resiko di kemudian hari gitu. Karena semua biaya yang menanggung dari pihak owner. Lanjut, ada tahapan manajemen kontrak. Yang pertama, ada perencanaan kontrak, menentukan ruang lingkup, jadwal, dan anggaran proyek. Yang kedua, negosiasi kontrak, menyepakati syarat dan ketentuan antara pemilik proyek dan kontraktor. Itu yang sudah saya jelaskan di slide awal. Jadi kita itu sebelum kontrak itu deal, sebelum kontrak itu selesai, pihak pertama dan pihak kedua, jikalau ada pihak ketiga, pokoknya semua pihak harus selesai menegosiasi dan sepakat isi kontrak itu tuh, mulai dari durasinya, waktunya, biayanya, anggarannya, dan isi pekerjaannya apa saja, itu sudah selesai dinegosiasikan. Jadi tidak ada negosiasi lagi setelah kontrak itu selesai dibuat.
Yang keempat ada manajemen perubahan, mengelola perubahan desain atau spesifikasi yang terjadi. Dan yang terakhir penyelesaian dan serah terima, verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran akhir, seperti itu. Ada hal-hal penting dalam persiapan dan rancangan kontrak konstruksi. Yang pertama pemilihan jenis kontrak. Kenapa penting? Karena menentukan bagaimana proyek akan dijalankan. Terdapat lump sum, harga satuan turnkey, cost plus contract, BOT, build operate transfer. Nah, tadi saya belum menjelaskan BOT ini apa. Maaf. Tadi saya belum menjelaskan BOT ini apa. Jadi, kontrak build operate transfer ini kontraktor membangun, mengoperasikan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Setelah itu, mentransfer aset ke owner atau pemilik proyek. Contohnya pada proyek jalan tol. Contohnya yang di daerah saya ya, karena saya orang Cikampek. Cikampek Karawang. Nah, jadi saya ambil contoh proyek jalan tol Jakarta Cikampek Elevated 2. Nah, jadi proyek tersebut, jadi kontraktor itu membangun, mengoperasikan juga si jalan tol itu dalam waktu tertentu. Nanti jika sudah ada untungnya, si pihak kedua ini mentransferkan asetnya ini, hasilnya ini ke pemerintah gitu. Jadi build, operate, transfer gitu. Yang kedua, lanjut ya. Yang kedua ada gambar teknis. Nah, ini tuh berisi rencana arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan lainnya yang menjadi dasar pembangunan. Yang ketiga ada RAB dan time schedule. Nah, RAB ini rencana anggaran biaya, jadi perhitungan biaya konstruksi yang mencakup bahan, tenaga kerja, alat, dan biaya lainnya, serta waktu pengerjaan proyek, termasuk tahapan-tahapan utama dan batas waktu penyelesaian. Yang terakhir ada jaminan, asuransi, dan BASTP, jaminan uang muka atau DP, dan asuransi pekerjaan konstruksi untuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi, serta ada berita acara serah terima pekerjaan. Jadi itu tuh dokumen yang resmi yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai dan diserah terimakan kepada pemilik proyek. Nah, ada juga contoh kontrak konstruksi di Indonesia. Contohnya, saya di sini akan mengambil yang ada di dalam modul, namun akan saya jelaskan juga. Jadi, proyek MRT Jakarta. Proyek MRT Jakarta ini menggunakan kontrak EPC Engineering, Procurement, dan Construction. Kontraktor menangani desain, pengadaan material, dan pelaksanaan proyek hingga siap digunakan. Jadi EPC ini, Engineering, Procurement, Construction itu dari proses desain, perancangan sistem yang akan dibangun, juga pengadaan, pembelian barang atau material bangunan, dan dilanjutkan dengan membangun konstruksi apa yang telah direncanakan gitu. Ada juga untuk mempersingkat ya, karena ini slide-nya masih ada 6 slide lagi, jadi saya persingkat aja untuk penjelasannya. Lanjut ada resiko dan solusi dalam kontrak. Yang pertama, terlambat. Nah, terlambat dalam kontrak biasanya nih ya, contoh dalam proyek saya di perumahan aja, proyek yang bukan dari pemerintah. Kalau ada cuaca buruk atau keterlambatan pemasukan material, kemarin pernah ada terlambat pemasukan material batu alamnya, nggak ada di supplier atau vendor yang langganan kita. Itu telat kita jadi dalam pembangunannya. Jadi kita harus mencari pemasok baru itu yang mempunyai material yang kita butuhkan, batu alam tersebut. Jadi ditunda. Nah, saat penundaan itu si pihak kontraktor atau subkonnya menginstruksikan kepada mandor untuk pekerjaannya ini dikerjain yang lain dulu sembari menunggu material batu alam yang
baru dipesan dari vendor lain itu datang gitu. Kalau cuaca buruk gimana? Hujan, angin, petir, seperti itu. Ditunda dulu proyeknya sampai misalnya sampai jam 5 sore. Nah, jikalau jam 5 sore sudah cerah cuacanya, maka akan ada lembur para mandor dan tukang-tukang lainnya. Sampai memenuhi bobot harian pekerjaan tersebut. Karena kita juga ada kurva S harus memenuhi bobot harian di kurva S tersebut. Nah, jadi gimana pun caranya, jikalau ada keterlambatan dalam satu hari itu kita harus memenuhi durasi dan bobot harian pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Yang kedua ada kegagalan konstruksi, biasanya karena kualitas material yang buruk, kesalahan desain, atau kelalaian pekerjaan. Alhamdulillah kalau di proyek saya belum ada kegagalan konstruksi yang karena desainnya atau karena materialnya yang buruk. Paling 1-2 karena ada kelalaian pekerja, itu pun tidak fatal dan masih bisa dibenarkan atau diselesaikan saat itu juga. Nah, lalu lanjut yang ketiga, penyimpangan anggaran disebabkan karena perubahan desain atau kenaikan harga bahan. Nah, karena kita borongan kontraknya itu ke para subkontraktor, jadi kalaupun ada kenaikan harga, itu yang menanggung adalah si pihak subkontraktor ini. Yang keempat ada kesalahan kontrak. Alhamdulillah untuk saat ini di tempat saya belum ada kesalahan kontrak. Lanjut ada strategi mengelola resiko. Nah, ini saya ambil dari modul mata kuliah manajemen kontrak yang dibuat oleh Pak Hari juga. Yang pertama ada identifikasi resiko sejak awal. Jadi ada melakukan studi kelayakan proyek sebelum memulai konstruksi. Yang kedua membuat perancangan kontingensi. Yang ketiga menggunakan asuransi proyek, melindungi proyek dari resiko keuangan akibat kecelakaan, bencana, atau kegagalan konstruksi. Nah, kebetulan kemarin saat UAS, ujian akhir semester, ada soal mengenai BG. Untuk itu adalah asuransi yang menguntungkan bagi pihak owner juga. Jikalau adanya permasalahan dengan kontraktor atau pihak kedua, maka owner bisa mencairkan uang asuransi tersebut dari pihak bank terkait gitu. Nah, jadi emang penting banget untuk adanya asuransi secara finansial yang kita buat, owner buat ke pihak bank juga untuk mengurangi resiko kerugian secara finansial. Lalu ada penyelesaian sengketa kontrak. Nah, di sini ada 5. Pertama, jalur non-litigasi di luar pengadilan. Dia itu lebih cepat dan lebih murah. Yang kedua, negosiasi, diskusi langsung antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga, mediasi, melibatkan pihak ketiga, netral, yang membantu mencari solusi. Yang keempat, arbitrase, sengketa diselesaikan oleh arbiter, keputusannya mengikat. Dan yang terakhir, jalur litigasi pengadilan. Jika jalur non-litigasi gagal, maka sengketa bisa dibawa ke pengadilan. Jadi pertama jalur litigasi dulu, dan yang terakhir kalau emang udah nggak bisa diselesaikan jalur litigasi, nah bisa dibawa ke pengadilan lewat jalur non-litigasi gitu. Lalu ada tahapan dan prinsip ISO 31000. Apa sih ISO 31000 ini? Adalah standar yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau yang disingkat dengan ISO. Nah, standar ini tuh ngasih prinsip, kerangka kerja, dan proses untuk manajemen risiko. Tujuannya untuk membantu organisasi mengelola risiko secara sistematis, transparan, dan kredibel. Tahapannya ada tahap persiapan, analisis, evaluasi, juga tahap perlakuan risiko gitu. Nah, tahapan secara singkatnya tadi, nah lebih jelasnya ini, jadi ISO 31000 ini punya 11 prinsip manajemen risiko yang perlu dipahami.
Yang pertama, penciptaan dan perlindungan nilai. Jadi harus membantu organisasi mencapai tujuannya dan melindungi nilai yang dimiliki. Yang kedua, terintegrasi dalam proses organisasi. Jadi maksudnya itu saling keterkaitan, bagian integral dari semua proses organisasi. Yang ketiga, bagian dari pengambilan keputusan. Proses risiko harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Lanjut, ada menangani ketidakpastian, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, dan yang terakhir berbasis informasi terbaik. Nah, sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah jadi manajemen kontrak dalam proyek konstruksi itu proses yang mengintegrasikan aspek hukum, teknis, manajemen untuk memastikan keberhasilan suatu proyek. Jadi lebih dari sekedar dokumen saja, tapi manajemen kontrak ini perjanjian yang terstruktur, sistematis, dan juga terperinci. Juga menguntungkan kedua belah pihak, semua pihak yang ada di dalam kontrak tersebut, menurut saya ya, itu menurut pendapat saya. Lalu juga ada peran manajemen kontrak. Jadi perannya ini ada 3. Menurut saya yang paling penting peran di manajemen kontrak itu ada 3. Yang pertama, mengatur hubungan. Jadi kontrak itu mendefinisikan secara jelas peran, hak, dan kewajiban setiap pihak yang terlibat. Terus juga mengendalikan resiko, karena berfungsi sebagai alat untuk mengelola risiko umum seperti keterlambatan dan pembengkakan biaya. Dan yang terakhir, menghindari sengketa. Kontrak yang kuat menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan sehingga membantu menghindari konflik hukum yang panjang dan mahal. Jadi kenapa harus ada manajemen kontrak? Gak boleh asal-asalan dalam membuat kontrak, karena kita harus tahu perannya sendiri itu apa dalam memanage suatu kontrak. Setelah kita tahu peran pentingnya, pasti kita setiap membuat kontrak dalam suatu proyek harus lebih hati-hati lagi dan lebih detail lagi gitu. Terima kasih dan cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan juga bagi Pak Hari yang melihat video saya ini. Saya juga berterima kasih atas ilmu yang telah Pak Hari sampaikan, berikan, dan sharing kepada saya dan teman-teman semua di kelas 1 semester ini, di kelas semester antara ini. Semoga Pak Hari diberikan timbal balik yang sesuai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya bisa memanfaatkan ilmu yang Bapak berikan kepada saya dan kami semua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.